Yo, balik lagi di channel Lazy Batrich. Kali ini kita mau cicat tentang masa kecil kita. Dimulai dari siapa dulu nih? Nah, lo dulu lah. Lo kayaknya pengen banget ya cerita nih. Cerita masa kecil gua. Udah gatel nih. Dimulai dari cerita yang pertama. Apa tuh? Jadi dulu waktu gua sebelum TK kayaknya. TK itu gua tinggal di kontrakan. Sama ibu gua sama dua kakak gua. Jadi waktu itu ceritanya temen gua sakit mata. Temen seberang kontrakan tuh. Iya. Seumuran mungkin. Gua nggak ingat umurnya. Terus kayak dia tuh adik kakak juga, kakaknya cewek, adiknya cowok. Kakaknya sakit mata. Kakaknya sakit mata. Terus gua nanya, mata lo kenapa? Kok merem, kata gua. Terus? Lagi sakit mata aja. Ih, kata gua, kasihan. Lo kan merem gini kan? Belekan mata. Terus mau ini enggak, apa namanya? Mau ini enggak, matanya kebuka enggak? Terus? Mau kan? Lo paksa buka. Lo merem gak? Lo merem. Ini matanya gini, begini. Goblok. Tolong. Marah gak dia begitunya? Enggak. Aduh, sakit gak? Tolong. Beko sih temen gue nih ya. Terus apa lagi, Boy? Beralih. Ya waktu itu gue pernah abis dari kontrakan, ceritanya gue pindah ke rumah bekas yuyut gua. Yuyut itu berarti ibunya nenek. Oh iya. Pindah ke situ kan gak ada yang nempatin, jadi ditempatin lah sama cucunya. Tempatin gua, ibu gua, dua kakak gua ke situ, tinggal di situ. Jadi rumahnya itu kayak ini teras nih. Terus di sini kan kayak tanah lapang. Tapi tanah lapangnya tuh turun gini nih. Turunan. Jadi dari sini makin ke sana itu, dari sini tuh jauh gitu. Makin lo di sini makin tinggi tanahnya. Iya. Terus pernah jadi anak-anak di situ main depan teras. Terasnya luas, sumpah. Luas. Terus di sini ada pilar gitu kan. Iya, di sini gitu ya. pilar yang jauh dari tanah tuh. Jadi dulu mainnya cing jongkok. Cing jongkok tuh iya, apa tuh? jadi kayak lo kejar-kejaran nih, set kena. Tapi kalau biar lo gak kena, lo jongkok. Oh iya, cup gitu. Cup gitu. Nanti dibangunin di toilet sama temennya. Iya, gua tahu, gua main itu ya. Nah ya, udah gitu gue jongkok di belakang pilar, gue nempel belakang pilar. Ini pilar, gue di sini nih, jongkok di situ. Gue tangkep temen gue, malah bodohnya temen gue, dia malah nangkep gue dari belakang juga. Tangan gue yang megang pilar lepas. Jadi dua-duanya jatuh ke tanah yang tinggi itu tuh. Terus temen lu di bawah. Temen gue di bawah. Cuman kayak gue nggak mau ngaku kalau gue jatuh ke bapak gue, ke ibu gue. Enggak, gue membuat suasana seolah-olah gue yang tersakiti. Jadi ini gue yang ketindihin gitu tuh. Orang ini nindihin gue kan. Dia nangis. Gue ikut nangis. Lo Magi, gara-gara lo gue jatuh, kata gue. Lo goblok. Gue enggak waktu kecil enggak ngomong goblok. Lo nih gara-gara gue jatuh kan sakit tuh. Padahal yang jatuh di bawah dia. Itu sampai gue di ronsen, dibawa ke rumah sakit sama bapak gue di ronsen. Harusnya yang di ronsen tuh dia. Itu malah gue yang di ronsen, anjir. Sumpah, itu gue yang di ronsen, gue dibawa ke dokter. Oke, fine, udah. Goblok emangnya. Seharusnya orang itu temen gue yang di ronsen. Terus dia minta maaf gak? Siapanya? Temen lo itu? Enggak. Udah, abis gitu main lagi. Enggak tahu lagi, Udah clear aja. Main lagi. Terus dia tuh main sepedanya masih roda 4. Terus? Roda 4-nya dicopot. Diumpetin. Roda duanya. Roda duanya, roda bantunya dicopot. Copot satu lah.
diumpetin. Terus dia lagi jalan roda 3 nih. Kalau misalnya di sebelah sininya nggak seimbang kan, dia kayak Iya. makanya kesini. Nah, pernah gua sepak. Jadi dia ngeguling, jeblak. Bego. Ini mah bukan jahil, ini memang tolol. Aduh anjir, ingetnya tuh dia ya, pernah gua sepak gitu. Terus ada lagi, jadi gue punya sahabat karib. Jadi setelah dari rumah nenek gue ini, bapak gue akhirnya bangun rumah di belakang rumah itu, bangun rumah di situ. Kayaknya ini nakal gue. Oh iya. Sebenarnya gue ngaku ke orang-orang gue ngerokok itu ngerokok, maksudnya mereka tahu gue ngerokok, cuman habis gitu apa, cuman yang mereka nggak tahu rokok apa yang gue rokok. Lo tahu nggak puntung rokok yang di jalan? Goblok, sumpah. Yang nemu di jalan kan? Iya, itu gue pungutin, gue bakar ulang. Tolol. Terus saking pengen ngerokoknya nih mulut gue ini. Lo penasaran kan? Bukan Iya. pengen ngerokok kan? Iya, abis gitu udah tuh, kata gue ngerokok aja, nggak tahu rasanya, nggak tahu. Terus abis gitu gue dikomporin sama temen gue, rokok kayak gitu mah rokok yang asli, yang masih utuh. Itu gue dulu jajan gue cuma 3.000 itu juga pas sekolah doang. Akhirnya saking ininya Pengen gue nyolong warung. di warung. Iya Tolol, serius. sebuah. Jadi sorry nih ya, jadi yang jaga warungnya tuh matanya kayak agak katarak apa picek gitu. Oh iya. Jadi gua akrab sama tukang warungnya karena ini rumah terus ini warung. Ini belakang rumah yang lagi dibangun sama bapak gua. Set dari sini gua ke sini ngobrol padahal tangan gua begini nih ke etalase. Set. Ya udah lah, aku mau main lagi kata gua. Lari nih gua dari warung sini ke rumah kosong yang lagi dibangun nih. Rumah bapak gua yang lagi bangun. Ngerokok di situ anjir. Terus karena gak mau ketahuan, akhirnya kita gali tanah, terus ditimbun lah bekas puntung rokoknya. Lo ngerokok sama temen lo? Iya. Sama siapa? Berdua. Berdua Sama sahabat karib gua. Oh iya. Terus kakak gua nyamperin tuh. Udah sore nyamperin. Ketahuan sama kakak gua, tapi kakak gua diem aja. Kayak terus abis itu udah sini kata gua, lo ngerokok sini sama gua kan. Ya udah tuh, nih coba gua tes nih rokok tapi pakai sedotan pop es, dimasukin rokoknya, dibakar. Terus kita bersama kakak gua. Terus udah oke. Terus rokok yang gua colongin kayaknya orang warung nyadar kok rokok berkurang terus, padahal gak ada yang beli rokok. Itu tiba-tiba pas gue balik, gue disidang. Jadi ada ada teteh warung, ibu gue ada bapak gue. Mampus, gue kenapa ini? Akhirnya kayaknya gue dari kecil pandai berbohong apa gimana iya. gitu. Gimana ceritanya? Akhirnya ditanyakan, kamu mau rokok? Kata gue enggak, pokoknya gimana gitu. Kenapa kau mencuri kayak gitu kan? Nah jadi temen sahabat karib gue ini punya kakak. Nah kakaknya tuh kebilangnya badung lah, nakal lah. Dia nakal. Terus gue kepikiran gitu tiba-tiba, itu kakaknya temen gue tuh disuruh, kata gue suruh nyolong di situ. Jadi padahal mah gak ada sangkut pautnya dia sama gue. Jadi ya kenapa kamu dari situ, kenapa masih lari ke warung, kenapa nggak pulang ke rumah terus bilang ke mama kan gitu. Ya orang akunya takut gimana kata gue kan, berbohong aja gue. Oke akhirnya lepas lah. Udah. Satu masalah. Kayak ketahuan nggak lo ngerokoknya? Ketahuan sampai coba kata ibu gue, kamu tuh kan mau rokok katanya. Udah tuh akhirnya gue dikarantina tuh habis itu. Gimana? Di rumah.
Di karantina gue nggak main-main, gue sebulan apa seminggu gitu. Nggak betah gue anjir di rumah. Gue pengen main, gue pengen aduh anjir, kata gue udahlah nggak betah pokoknya gue. Karib lo ketahuan nggak? Karib gue iya Ketahuan juga sama orang tuanya? ketahuan, cuman orang tuanya tuh kayak yang Bodo amat. ya udahlah anak gue memang nakal gitu. Karena kan kakaknya nakal, si temen gue juga nakal. Ya udahlah, oke. Bye habis itu. Terus cerita abis gitu main lagi. Dulu sebenarnya gue pinter loh. Woi, gimana tuh ceritanya? Iya serius, gue dulu pinter. Kelas 2 gue kelas 1 kelas 2 gue masuk peringkat 10 besar. Woi, mantap. Terus makin pas kelas 3 tuh makin absurd. Makin ketahuan sifatnya. Makin terbentuk lah sifatnya. Terus gue tuh kayaknya dulu emosian, serius. Jadi dulu pernah gue diajakin main bola, ditantangin bola. Gue sama sobat karib gue tuh tantangin main bola. Main bolanya di lapangan sekolahan gue, di SD sekolahan. Oh, beda sekolah. Beda sekolah. Itu sore-sore menjelang maghrib, jam berapaan ya? Main tuh berapa ronde gitu. Gua kalah. Gua nggak terima gua kalah. Akhirnya gua tonjok lah orang itu. Padahal temennya sendiri. Goblok. So, gua nggak terima. Gua tidak menerima kekalahan. Oh, siap. Gua tidak menerima kekalahan. Semua itu gua harus gua dapetin. Ya udahlah, blast. Untungnya dia nggak lapor juga kan. Kayak cuma kayak gue. Padahal lu yang cupu anjing. Jadi terus waktu kecil nih, dulu gue tuh kayak yang santai banget gitu loh orangnya. Apa tuh? Gimana jadi cerita? Pernah gue saking nyantainya gue orang-orang jadi ini lapangan. Di sini kayak ada kayak teras tapi belakang kelas gitu. Jadi tempat duduk gitu kan. Ini lapangan. Orang lain pada upacara, gue tiduran di situ. Gak tahu gue, kayaknya gue gimana ya gue pikiran. Santuy sejak lahir ya, sejak. Gue malah tiduran di situ. Dan bodohnya nggak ada yang negur gue kan. Udah gue gini aja. Gue juga nggak tahu gue mikirin apa itu. Mungkin karena masih kecil kali ya, nggak ditegur, makanya nggak ditegur. Terus pernah juga lagi upacara, ini cerita memalukan. Apa tuh? Lagi upacara, jadi gua selalu baris paling belakang. Terus kayak ada kakak kelas gua gitu ngeliatin gua udah mau marah aja tuh. Terus ini orang ngeliatin gua. Terus bubar upacara, gua duduk lagi di tempat itu. Biasa gua, padahal orang udah pada masuk kelas. Jadi ada si selang waktu sebelum guru masuk kan, gue duduk di situ, gak tahu gue ngapain. Terus tiba-tiba gue gini, terus di sini, pas gue gini, ada yang nonjol kan, gue giniin, tahu apa? Upil, Upil aja nempel di sini. Terus apa hubungan sama kelas lo? Dia ngeliatin ke sini juga ternyata. Itu ada Upil katanya. Jadi gue terus gini, anjing Upil, berarti orang tadi ngeliatin Upil gue di sini. Goblok sumpah itu. Terus kalau dulu ada kultum, saking malesnya gue kultum, itu gue ngumpet di kolong kelas, di kolong meja. Itu pas dongkok tuh di kolong meja, teman gue juga ternyata di depan tuh. Jadi mejanya tuh berkelompok gitu, dikelompokin. Gue di kelompok sini, set dongkok tuh. Ayo si tolol kata gue. Ngapain lu di situ? Kata gue. Terus tiba-tiba ada yang masuk. Kata gue, diam. Ada yang masuk tuh. Yang penjaga sekolah. Terus kan, udah deg-degan anjir. Terus tiba-tiba, bak di meja. Keluar kultum. Lo sih kata gue ikut-ikutan, gue ngapain di situ? Biasanya gue sendirian gitu. Oh, berarti sebelumnya udah pernah lolos gitu ya? Gue lolos.
gue selalu lolos dari semua ini, nggak tahu gue. Pokoknya dulu tuh kayak udah mahir lah. Udah mahir. Padahal gue masih kecil itu hitungannya, masih bocah. Terus ya udahlah, akhirnya gue ini pindah kan ke Serang sini. Pindah daerah maksudnya, pindah. Di sini gue ternyata pas di daerah selanjutnya gue nggak apa tuh, temen-temennya ternyata nggak seotak sepemikiran sama gue. Akhirnya mulailah bertobat. Iya. So gimana kalau lo waktu itu kecil? Gue pas kecil gue nggak tahu ya dia masih hidup atau enggak ya. Jadi waktu pas gue awal masuk SD tuh ya, SD-nya itu yang 2 huruf. Nah, ada temen TK gue satu SD sama gue. Pas hari pertama apa hari kedua gitu, pas hari kedua. Ceritanya pas hari pertama tuh gue ada teman sekelas gue yang cantik gitu kan. Iya ya. Fuckboy banget orang ini. Enggak lah. Maksudnya ya, terus? Pasti juga bisa lah ngerasain mana yang cantik mana yang enggak. Iyalah. Terus pas hari kedua tuh pas pagi-paginya ledek-ledekan. Lo pacarnya si ini nih, pacarnya si itu kan. Gue juga ledek dia. Nih. Nah, terus saking gue gimana sih anak-anak SD mah pengen kejar-kejaran kan? Iya. Terus enggak sih, maksudnya kejar-kejarannya sama teman gue yang ini ngeledekin gue. Anjing ya, gue ngomong anjing sih dulu. Jadi gue lari. Nah, di SD gue tuh ada TK-nya kan. Nah, TK-nya juga baru masuk kan juga sama hari pertama, hari kedua kan. Pas gue lagi ke daerah TK, anak TK-nya tuh lagi pada baris. Sumpah ini mah maaf beneran ya kalau lagi nonton ya. Maaf nih. Kalau yang tahu ceritanya nih. Kalau masih hidup ya. Sumpah nih. Pas gue lagi lari. Ada anak TK lagi baris. Pas lagi baris antara berapa orang itu gue tabrak satu sampai keinjak. Udah. Sumpah. Pas lari. Nah, gue ngumpet ke daerah koperasi. Gue ngumpet di koperasi kan. Pas lagi ngumpet tuh di koperasi. Jadi koperasi itu dekat TK juga kan. Terus gue lagi ngumpet tuh. Ada ibu-ibu nangis, teriak-teriak minta tolong sama ibu-ibu penjaga di koperasi. Ibu, tolong anak sayanya kayaknya gak bangun-bangun. Tadi ditabrak sama anak SD. Anjir, gue gimana tuh? Coba tolong gue sih, gue. Udah, terus ibu-ibu apa sih? Koperasinya ngomong gini, udah bawa ke IGD aja, sumpah tolol kata gue. Anjing ini gimana? Terus Saikonya gak tahu gua. Habis itu gua kabur. Bangun. Anak saya gak bangun. Habis jatuh itu tuh, maksudnya bangun kayaknya gak bangun kan. Terus? Habis itu udah gua nggak tahu, temen gua juga yang ngejar itu. Pada waduh anjing, kan gua berdua tuh ya. Satu lagi sama temen gua ini. Nah, pas gua lagi ngumpet di koperasi, temen gua dateng. Ini nih yang tadi lari-larian gitu. Padahal juga ikutan lari-larian kan, tapi gue yang nabrak. Enggak boge. Saya mah orang lagi duduk di sini. Kabur gue ke kelas. Abis itu gue enggak tahu lagi ceritanya. Sumpah itu nakal banget. Kasihan anak orang itu. Enggak tahu gue. Itu kalau sampai dia gegar otak bermasalah itu. Kalaupun dia sembuh, itu apanya yang injek? Enggak tahu, orang gue lagi lari-larian. Itu cewek cowok. Kayaknya mah cowok deh, enggak tahu gue. Kayaknya bijinya kan gak bangun anjir. Aduh mulas kayak gitu. Gimana sih kalau lo lagi nabrak anak kecil kayak agak ngangkang gitu tuh, takutnya bisa dilompatin padahal mah kena palanya gitu tuh. Iya. Jadi ini kayak orang kayak agak-agak ngangkang gitu padahal kena palanya gitu tuh. Jadi keinjek tangannya enggak tahu. Kayak gitu kan. Awas bener. Tahu lah anak tolol mah. Tolol larian. Aduh ini enggak kebayang gue jadi. Oh iya, pernah gue ketabrak juga. Apa tuh? Gue bukan yang nabrak, gue ketabrak. Apa? Jadi setelah rumah gue jadi nih, yang di sana di daerah satu tuh, rumah jadi. Jadi di sini ada jalan nih, jalan temurun gitu kan. Yang tadi? Apanya? Yang jalan turunan tadi? Bukan. Oh. Belakangnya lagi. Oh iya. Ada jalan temurunan. Ini rumah gua, rumah yang baru dibangun tuh.
rumah temen gua. Di sini jalannya temurun, paping blok, jalan. Gua abis mandi segar, gua mau ke jadi di sini ada lapangan. Iya. Tempat biasa kalau nggak di pos ronda sebelah rumah gua, di lapangan situ ada pos ronda juga di situ. Wih, udah segar, udah mandi, jalan gua ke situ. Dari belakang ternyata si temen gua ini baru belajar naik sepeda juga. Terus dia remnya blong lagi. Jadi gua jalan di tengah, terus dia tiba-tiba teriak, woi awas. Gue minggir kan, otomatis gue minggir ke kiri. Dia juga ke kiri. Tapi dia juga malah ke kiri. Jeleger baku hantam gue di situ, tong aja. Terus gue pingsan itu rasanya. Iya. Rasanya pingsan, tapi sebenarnya enggak. Jadi teman gue ini ada babysitternya. Babysitternya nolongin gue. Diangkat tuh gue ke pos ronda lapangan tuh. Hei, sadar. Terus apa namanya? Gue bangun bangsatnya temen gue gini. Allah, disuruh minggir malah. Gue bangun kan. Gue yang ditabrak, gue yang disalahin. Mungkin gue karma gara-gara temen gue. Yang harusnya dia yang di ronsen. Oh iya, yang di rumah teman lo. Iya. Teman lo itu. Kayaknya karma gue ditabrak tuh sama temen gue yang lain tuh. Itu gue rasa pingsan gitu. Tiba-tiba awas anjir, awas jeger aja, bakuan tempak aja gue. Terus bangun Allah mah belum, gue suruh minggir, malah minggirnya ke kiri. Ya kan orang otomatis kalau misalnya itu minggir, udah panik mau kemana aja gitu kan. Iya kan, kemana aja terserah. Ya udah, terus dia malah minggir, waktu gue ke kiri juga lo ketabrakan gitu gue. Bangsat, itu kayak gue linglung gimana gitu. Tapi dalam hati gue, dalam otak gue, temen gue bangsat. Gue yang ditabrak, gue yang disalahin, kata gue. Udah oke lah, fine, baikan. Terus pernah gue nakal. Jadi dulu tuh ada pemandian di sana. Pemandian cewek cowok. Oh, air panas tuh apa? Enggak, air gunung. Oh. Dari gunung ngalir gitu. Temen gue kan cowok semua. Terus gue ngikut kan, set. Terus di situ tuh ternyata temen gue ngajak ke pemandian, kira mau mandi kan. Gue mau udah oke lah, ayo kita main air. Taunya di situ ngintipin ibu-ibu anjir lagi mandi. Oh shit. Itu ibu-ibu maksudnya gitu loh. Ibu-ibu lagi mandi di pemandian. Telanjang bulat, kita nontonin. Tolong. Terus lo ngerasa yang lo sendiri cewek gimana? Terus kayak ini gue liatin apa kata gue. Terus teman-teman gue mah aduh kayak padahal kalau dipikir-pikir itu gue masih kecil. Ibu-ibu lagi ngeliatin. Mungkin kelas 3 kayaknya. Temen-temen gue otaknya udah hancur anjir. Udah kayak mau ngeliatin ibu-ibu mandi segala macem. Oh iya, nih pernah nih. Jadi setelah gue pindah dari daerah itu ke daerah lain, pernah gue liburan ke sana main lagi. Iya. Itu sekitar naik kelas 5 apa kelas 5 gitu. Semesteran. Terus lo ketemu teman lo yang itu? Terus gue kumpul tuh sama geng gue tuh. Geng komplotan tuh, ada si jangan sebut nama kali ya. Boleh aja sih, enggak apa-apa. Oh, boleh. Si Asil, si Dika, terus ada saudara gua. Kayak saudara gua tuh. Udahlah berempat tuh. Jadi itu ke warnet. Sebenarnya gue nonton bokep tuh kelas 4 kelas pas liburan itu. Tapi gue ngaku ke semua teman gue kelas 1 SMP. Berarti ini pertama kali nih ya lo ceritain langsung ya. Iya. Karena pertama kalau dipikir-pikir gue udah bejat kelas masih SD, gue udah bejat, udah nonton begituan gitu. Takutnya teman-teman gue mikirnya aneh-aneh kan. Tapi sebenarnya ceritanya kayak gini nih. Liburan diajak main lah, kita main biasa main ke warnet yuk, kayak kata temen gue tuh si Hasil, yuk ke warnet. Oke, sewa 2 komputer, gue sama saudara gue, temen gue berdua di kubik lain. Dulu kan di kubik-kubik itu kan, iya, di batas-batas gitu. Sebelahan nih, oke sebelahan, tak gue main game online. Terus ditoel gue sama temen gue, sini katanya,
Masih dilihat kata gua. Terus hebohnya setelah nonton selesai balik dulu kan makan, lapar kata gua sama saudara gua. Terus jadi si temen gua ini, salah satu dari temen gua ini, ibunya lagi ada di rumah gua, lagi biasa bantuin beres-beres kan. Terus tiba-tiba saudara gua nyeplok gini, Mama Dika tadi si Dika slep kata gua. Langsung gua tutup mulutnya, slep, nggak ada apa-apa, ayo keluar. Anjing cepu. Itu hampir aja ketahuan. Aduh, ketahu gua orang itu masih inget apa enggak ya? Oh, jadi lo tuh kalau misalnya ngomongin tentang seks gitu, lo tabu sama orang tua lo? Iya. Oh, tabu. Ya, ada orang yang biasa aja gitu. Iya. Terus itu saudara gua hampir nyeplos si gua sama temen gua habis nonton yang aneh-aneh gitu tuh. Terus pas dia Mama Dika tadi si Dika slak kata gua. Hei saudara kata. Ini berbahaya kata gua. Udah yuk main lagi kata gua. Kenapa kata si ibunya temen gua. Gak apa-apa sih ini mah orang ini geng gak apa-apa tadi berantem kata gua. Oh ayo keluar. Diinterogasi tuh bertiga. Lo jangan ini. Udah yang tadi nggak usah katanya. Gitu. Itu udah gue sih abis gitu gue nggak tahu itu orang cerita apa enggak ya saudara guanya. Rasanya emang enggak. Udah oke. Tapi itu sebenarnya pertama kali gue nonton begituan. Tapi gue ceritanya ke teman-teman gue. Satu SMP. Karena gue takut dicap nakal. Tapi emang sebenarnya gue nakal. Jadi dulu ada temen gue kelas 1 SMP. Jadi dia kayak punya file banyak gitu yang kayak gitu. Terus nonton sekelas. Pernah nonton sekelas. Oke. Lo kayaknya tahu orangnya. Tapi nggak usah sebut ya. Ya. Oke. Dari situ, dari nonton sekelas itu kata gue. Terus kan bahasannya setelah nonton sekelas bahasan lo pernah nonton ya kayak gitu-gitu kan. Iya. Ih enggak swear kata gue baru pertama kali nonton di sini kata gue. Padahal dalam hati, goblok gue mau dari kelas 4 SD kata gue. Si Anjri itu, sumpah kacau. Kalau lo, aduh sorry guys, tadi kameranya mati, jadi kita pakai kamera HP. Iya. Tadi sampai mana ceritanya? Nih, gue ceritain ulang aja kayaknya. Iya. Kan pertama tuh, gue tuh punya temen komplek ya. Buat kalau lo nonton cepet-cepet lah minta maaf. Kenapa tuh? Jadi gini, dulu tuh gua ada istilahnya malam puncak 17-an. Jadi kayak pembagian hadiah ya. Jadi pas pembagian hadiah itu kan kayak ada acara sampai malam gitu. Nah, gua nungguin karena gua dapat menang gitu hadiah kan. Nah, pas habis selesai dapat hadiah itu gua ada lagu-lagu gitulah, lagu-lagu seru. Jadi kayak gua ngedengerin lagu terus sambil joget-jogetan. Nah, tapi joget-jogetannya sambil main gitulah. Jadi lo pernah gak sih ada kayak musik lo main? Kayak sambil main-main seru-seruan gitu sama teman-teman gua kan. Nah, terus ada tuh. Jadi ini kayak tebing. Nah, lo pasti pernah kayak naik tebing abis itu loncat yang ke rendah, abis ganti-gantian sama teman-teman lo. Nah, waktu pas gue lagi loncat, nah gua apa ya? Pas abis udah di bawah nih ya, gue disuruh berhenti gitu tuh. Mah, Yus, lo diem kayak dulu situ. Tiba-tiba dari atas, anjing kok basah? Dia ngencingin gue anjing, sumpah dari atas, sumpah. Anjing kata gue goblok. Terus gue kayak asu tolol gitu. Apa ya? Bahasa gue hari ini gitu ya, maksudnya waktu pas sekarang ngomong asu tolol, tapi waktu pas itu mah gedek gitu juga. Anjing, sambil nangis gue. Bayangin aja gue dikencingin tolol. Abis itu gue balik malu sumpah. Itu ada nih ibunya si yang ngencingin gue ini ada ngeliatin gue ngencingin dia ngencingin gue. Tapi reaksinya apa coba? Ngetawain gue. Sumpah anjing ini sekeluarga. Itu berarti barbarnya turunan guys. Parah itu sekeluarga barbar semua anjing. Anjing. Terus tololnya gue nih ya. Tololnya lo tuh apa? Pas itu balik gue ke rumah. Pas gue balik,
ngadu ke ibu gua, "Ma, tadi gua dikencingin bla bla bla." Ibu gua dengan apa ya? Dengan polosnya ibu gua lagi sibuk ya ceritanya di situ ya. Nah, terus ibu gua kayak ngomong, "Ngapain kamu sampai dikencingin? Udah mandi sana." Nah, abis itu gua mandi kan. Pas mandi tahu gak? Gua pakai baju, main lagi keluar. Gak ada kapoknya orang ini. Sumpah, emang kayak di kepala gue tuh pengennya main Nah, gitu. iya, emang gitu. Nah, terus waktu pas gue ada balik lagi ke lapangannya itu, ibu-ibunya itu ngomongin gue lagi, cuma ngomong kayak gini, ngomong ke ibu-ibu yang lain. "Ih, si Ius tuh datang lagi tuh, pengen dikencing lagi ya." Gitu tuh ibunya, goblok. Padahal mah anaknya udah nggak ada kan. Anjing, kesel goblok gue. Ibunya barbar banget anjir, sumpah. Ibunya barbar. Adiknya kayak barbar sumpah kalau lo tahu. Halo. Kalau lo nonton harus cepet-cepet minta maaf sih kata gue mah. Mungkin kalau pelaku yang mengencingin temen gue nih nonton, cepet-cepet lo minta maaf, keburu lo kena azab. Tahu nggak? Ceritanya sampai hafal sekarang itu karena lo belum minta maaf, anjing. Lo buru-buru sebelum kena azab, serius. Gua kata gue buru-buru. Aduh, sumpah. Apa? Lo ada cerita lagi nggak? Mungkin kalau cerita tentang masa kecil, tentang kenakalan, itu tuh terlalu banyak anjir. Terlalu banyak ceritanya. Iya sih, gue juga tadi tuh sebenarnya banyak ceritanya, cuman yang gue cerita tuh yang paling nakal lah istilahnya. Iya, yang gue ceritain itu yang paling terkesan, yang paling mengesankan. Semua kalau misalnya kita cerita nih masa kecil nih dari zaman kapan sampai sekarang itu nggak akan kelar anjir tuh. Kayak tiap hari ada gitu. Tiap hari itu selalu ada kenakalan, bahkan sampai sekarang juga kita masih ada nakalnya, masih ada jahilnya. Tapi ya baiknya kalau misalnya itu dalam batas wajar ya. Iya, terus kalau lo ngerasa salah minta maaf. Iya, tuh kalau misalnya bercandanya udah ngelewatin batas, temen lo nya udah kayak wah anjing lo dasar gitu, cepet-cepet minta maaf karena kan nggak bagus ya untuk persahabatan. Kalau anak kecil dulu misalnya berantem tanpa ada kata maaf sebenarnya main lagi. Iya, karena kalau kita kan ya kalau udah gede tuh mainnya perasaan gitu Boy. Iya, perasaan. Udah. Maksudnya kayak perasaan. Mainnya apa sih? Karena dulu waktu kecil itu kita ya udahlah gitu, nggak namanya anak kecil. Kalau sekarang kan udah punya pikiran, udah punya kayak gimana gitu. Ya udahlah, oke lah segini dulu kali ya. Nanti mungkin di lain waktu kalau kita kesempatan itu bakal cerita lagi ya, karena dengan konten yang lebih seru lagi mungkin. Ya mungkin ada part 2 cerita tentang masa kecil kita berdua gitu kan, atau masa kecil dengan bersama orang-orang lain. Oke, sampai di sini dulu aja lah. Thanks for watching. See you on the next video. Bye.